Ya, halo Pak Febi dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Prodi Alfa Fundaisam. Setelah sebelumnya saya menjelaskan materi entrepreneurial strategi yang berjudul Strategi Formulation, saat ini saya akan menjelaskan materi entrepreneurial strategi yang berjudul Implementasi Strategi Bisnis. Ya, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu apa itu implementasi strategi. Ya, jadi pada dasarnya implementasi strategi merupakan tahapan manajemen strategis yang terdiri dari kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam sebuah tindakan. Di dalamnya terdapat proses di mana rencana strategis dan kebijakan dituangkan ke dalam tindakan seperti pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Dengan begitu, implementasi strategi bisnis dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperkuat bisnis Anda. Dalam implementasi strategi, bisnis terdapat rencana strategis yang berupa dokumen tertulis yang berisikan langkah-langkah dan proses rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalamnya juga termasuk feedback dan report yang berguna sebagai bahan evaluasi bahwa rencana tersebut telah berjalan dan mencapai target. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 tahapan dari implementasi strategi yang terdiri dari manajemen, operasional, SDM, pemasaran, keuangan, riset, dan sistem informasi manajemen. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen membentuk berbagai strategi dan kebijakan dalam sebuah tindakan melalui pengembangan program, rancangan anggaran, dan juga prosedur. Selain untuk pengembangan, manajemen juga merupakan suatu metode untuk menetapkan tujuan dalam mencapai visi dan misi. Yang kedua yaitu operasional. Kontrol terhadap suatu aktivitas produksi sebagai bentuk pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatan seperti keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena operasional memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi strategi. Yang ketiga yaitu SDM. SDM yang dimaksud yaitu sekelompok individu yang bekerja menjadi seorang karyawan atau tenaga kerja di suatu perusahaan. Kita lanjut ke bagian pemasaran. Pemasaran, proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Pemasaran juga merupakan suatu proses kegiatan untuk meraih pasar sehingga produk, barang, atau jasa dapat diterima konsumen. Kemudian ada keuangan. Keuangan merupakan proses pendataan yang dilakukan dalam bentuk uang secara terperinci dalam biaya, yang nantinya data tersebut dapat digunakan oleh manajemen strategi untuk membuat suatu perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian ada riset, proses analisis yang dilakukan terhadap suatu produk atau jasa dengan cara merumuskan masalah, tujuan, pengumpulan data, dan pengolahan data, serta evaluasi hingga menjadi laporan analisis pemasaran. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Sistem perencanaan bagian dan dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri dari pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Setelah membahas 7 tahapan dari implementasi strategi bisnis, saya akan membahas tentang manfaat dan peran implementasi strategi bisnis. Ya, untuk yang pertama yaitu menghasilkan keputusan yang tepat bagi perusahaan. Dari berbagai implementasi strategi bisnis yang ada, itu dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat bagi perusahaan.
kemudian meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan, mendorong motivasi kerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dalam merumuskan strategi. Jadi apabila karyawan kita libatkan dalam merumuskan strategi, tentu hal itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi karyawan tersebut. Kemudian pada poin yang keempat yaitu meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal. Jadi melalui 7 tahapan implementasi strategi bisnis tadi, kita bisa mengetahui masalah atau hambatan apa yang ada sehingga kita bisa meminimalisirnya dengan menentukan strategi yang tepat. Kemudian yang kelima yaitu memperoleh pendapatan yang maksimal dari efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Jadi apabila seluruh masalah atau hambatan sudah kita temukan dan kita cari strategi yang sesuai, maka kita akan memperoleh pendapatan yang maksimal karena bisnis yang kita jalankan tersebut sudah efektif dan efisien, seperti itu. Ya, saya kira cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya hanya menyampaikannya dengan singkat, dan mohon maaf apabila kurang jelas atau mungkin ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.